Benar-benar parah sih ini. Seolah segala yang ada kaitannya dengan Anies Baswedan harus disingkirkan karena benar-benar membuat masalah besar. Tapi yang jelas, para buser sebelah makin pusing setelah kerja keras pagi, sore, malam untuk membela JIS demi Anies Baswedan. Akhirnya semakin terkuaknya borok JIS yang sampai membuat Buroh Hapot bersuara karena mau dituding yang aneh-aneh sama pendukung Anies Baswedan. JIS makin kesini makin banyak kontroversi. Bukan cuma masalah fasilitas penunjang yang banyak kekurangan, tetapi juga ternyata menyeret nama perusahaan konsultan desain asal Inggris, Buroh Hapot. Ternyata sebelumnya JIS sempat jadi portofolio perusahaan ini, tapi kemudian hilang. Buroh Hapot disebut sebagai konsultan desain yang merancang proyek JIS. Informasi mengenai hilangnya nama JIS dalam daftar portofolio di situs resmi Buroh Hapot sedang jadi gosip panas di media sosial. Laman yang dicari ternyata memang sudah tidak tersedia, padahal sebelumnya masih bisa diakses beberapa hari lalu. Di laman itu dijelaskan bahwa JIS dikerjakan oleh Jakpro dan melibatkan Buroh Hapot dan Jakarta Konsultan atau Jakon. Di situs itu pun, JIS muncul di deretan proyek-proyek besar lain yang digarap oleh Buroh Hapot. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa nama JIS hilang? Apakah tidak sengaja terhapus atau sengaja dihapus karena banyak kontroversi? Kalau menurut saya, ada kemungkinan karena JIS sedang banyak masalah. Kekurangannya banyak disoroti media sampai digoreng luar biasa. Mungkin perusahaan ini tidak mau kena getah dan ikut menerima image buruk sehingga mencoret JIS dari daftar portofolio mereka. Ada yang bilang apabila portofolio dihapus, ada kemungkinan proyek tersebut banyak kontroversi atau ada kasus yang sedang tercium bau busuknya. Kejelasan soal ini bisa terungkap kalau perusahaan tersebut mau memperlihatkan kepada publik data desain mereka dengan desain di lapangan. Dari situ bisa ketahuan kok. Mungkin ada bau yang bisa diusut karena baunya cukup menyengat. Portofolio itu adalah sesuatu yang penting agar dapat meraih kredibilitas dan nama besar. Kalau portofolio itu dihapus, ya kalian sudah paham alasannya. Benar-benar parah sih ini. Seolah segala yang ada kaitannya dengan Anies Baswedan harus disingkirkan karena benar-benar membuat masalah besar. Tapi yang jelas, para buser sebelah makin pusing setelah kerja keras pagi, sore, malam untuk membela JIS demi Anies Baswedan. Sekarang nambah lagi satu kejanggalan yang sulit mereka bantah. Ujung-ujungnya nanti bakal salah pemerintah yang mau menjegal Anies dan merusak image hebat dari JIS yang megah itu versi kadrun. Mungkin bakal ada yang bilang ini konspirasi untuk menghancurkan dan melenyapkan karya Anies yang melebihi standar FIFA itu. Segitu takutnya pemerintah untuk menjatuhkan kehebatan Anies yang tiada tanding. Pantas saja kubu Anies mau bikin acara tapi di GBK, bukan di JIS. Takut JIS terbongkar masalah lainnya. Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun dengan konsep kejar jam tayang buat kepentingan sang gubernur ambisius Anies Baswedan tampaknya semakin bermasalah setelah kini muncul klarifikasi dari Buroh Hapot. Perusahaan jasa desain dan konsultasi asal Inggris itu, seperti dilansir di beberapa media, belum lama ini menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium alias JIS tidak sesuai panduan. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buroh Hapot. Temuan ini telah disampaikan oleh Buroh Hapot dalam surat terpisah
dalam pernyataan klarifikasi yang diterima Kompas.com Minggu tanggal 9 Juli 2023. Dalam keterangan resmi tersebut, juga diketahui bahwa Bureau Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain Stadion JIS sehingga tidak pernah pula merancangnya. Dari sini, jika publik mulai bertanya apakah Anies ngibul atau menyembunyikan sebagian fakta buat menutupi borok seputaran proyek JIS, seharusnya beliau atau pendukung fanatiknya tidak perlu naik darah atau kebakaran jenggot. Karena memang ada yang mencurigakan soal disebutnya Bureau Happold dalam proyek JIS ini. Klarifikasi Bureau Happold pun kabarnya sudah dimuat lagi di web resminya, setelah kabarnya proyek JIS sempat hilang dari portofolio mereka. Mungkin langkah ini ditempuh buat menjaga nama baik jasa konsultan kelas dunia itu, supaya publik paham bahwa pihak yang bersalah dalam hal ini adalah PT Jakon, yang terkesan kurang tuntas mengikuti panduan yang diberikan oleh Bureau Happold. Saya sih yakin kalau panduan yang diberikan Bureau Happold diikuti, maka pembangunan JIS akan ciamik dan sesuai standar FIFA. Tidak kayak sekarang perlu direnovasi lagi untuk memenuhi standar buat menggelar Piala Dunia U17. Semakin jelas saja borok proyek JIS pada rezim Anies Baswedan, yang akan semakin menarik kalau ditelusuri anggaran dan pelaksanaan rencana setelah proyek berjalan sampai selesai. Kalau ada spesifikasi rancangan bangunan yang dilewatkan dan anggaran yang diselewengkan, rasanya kasus JIS ini perlu dibawa ke ranah hukum. Akhirnya, semakin terkuaknya borok JIS yang sampai membuat Bureau Happold bersuara karena mau dituding yang aneh-aneh sama pendukung Anies Baswedan. Saya yakin kans Anies buat Pilpres 2024 semakin meredup. Begitu pula Surya Paloh akan semakin puyeng memikirkan cara menaikin pamor Anies Baswedan yang semakin berat. Kapok nggak tuh? Begitulah kira-kira. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.